Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini, mari kita mengkaji surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Sebelumnya, semoga kita selalu beriman dan sehat. Tapi jangan lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Selalu pakai masker ketika keluar rumah, menjauhi kerumunan, dan sebisa mungkin untuk tidak bepergian. Tentang surat Ali Imran 190 dan 191, yang pada intinya adalah Islam mengajarkan berpikir kritis, bukan menerima suatu berita tanpa pengolahan di kepala, apalagi merasa bangga nge-share berita yang entah kebenarannya. Selanjutnya, silakan. Ini ada beberapa gambar. Apa yang ada di pikiran kalian tentang gambar-gambar ini? Yang pertama ini gambar masjid di Aceh yang tetap berdiri saat terjadi tsunami pada tahun 2004, padahal lingkungannya semuanya porak-poranda. Yang kedua, ini adalah gambar bulan, foto bulan yang diklaim sebagai foto yang paling jelas. Silakan, apa yang ada di pikiran kalian tentang gambar-gambar ini? Yang ketiga, ini adalah foto tentang manusia yang mendarat di bulan pada tahun 60-an lalu. Kemudian yang terakhir ini adalah gambar seekor nyamuk yang sedang menghisap darah manusia. Silakan perhatikan gambar-gambar ini, kemudian apa yang berkecamuk di dalam pikiran kalian. Silakan berpikir sejenak. Ya, saya pikir cukup. Ada banyak barangkali yang berpikir mengenai gambar-gambar ini. Ada banyak yang berkecamuk di dalam pikiran kita tentang gambar-gambar ini, karena memang gambar-gambar ini mengundang penasaran kita tentang bulan, tentang masjid yang tetap kokoh, tentang manusia yang mendarat di bulan, tentang nyamuk yang menghisap darah manusia. Ada banyak yang berkecamuk di pikiran kita. Selanjutnya, marilah kita awali dengan membaca surat Ali Imran 190, 191 yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul azim. Yaitu bacaan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. 191 ya. Kemudian terjemahnya kita baca surat Ali Imran 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kemudian asbabun nuzul dari surat Ali Imran ayat 190 ini, yang kita tahu bahwa tidak semua
ayat di dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya ayat. Ada peristiwa yang mendasari atau peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, yang kemudian Allah menurunkan ayatnya karena peristiwa itu. Nah, tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Nah, sedangkan surat Ali Imran ayat 190 ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya adalah pada waktu itu orang-orang Quraisy datang kepada orang-orang Yahudi lalu berkata, mukjizat apakah yang dibawa oleh Nabi Musa kepada kalian? Tanya orang-orang Quraisy itu kepada orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi itu menjawab, tongkat dan tangannya yang tampak putih bagi orang-orang yang memandang. Itu jawaban Yahudi kepada orang Quraisy yang bertanya. Kemudian orang Quraisy itu mereka datang kepada orang-orang Nasrani lalu bertanya, apakah yang dilakukan oleh Nabi Isa? Orang-orang Nasrani menjawab, dia dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, orang yang berpenyakit supa, dan dapat menghidupkan orang-orang yang mati. Ini jawaban orang-orang Nasrani kepada orang Quraisy yang bertanya kepada mereka. Kemudian setelah itu orang-orang Quraisy itu datang kepada Nabi SAW, datang kepada Rasulullah dan berkata, berdoalah kepada Allah semoga Dia menjadikan bagi kami Bukit Sofa ini menjadi emas. Bukit Sofa itu perbukitan, salah satu bukit di Mekah sana. Kemudian karena dia datang kepada Rasulullah dan berkata itu, meminta agar Rasulullah itu berdoa kepada Allah dan agar Allah menjadikan Bukit Sofa itu menjadi emas, maka kemudian Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 190 ini, yang tadi bahwa kita disuruh berpikir, orang-orang Quraisy itu disuruh berpikir sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi itu dan silih bergantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Tapi mereka seolah ingin membandingkan dengan Nabi Musa dengan Nabi Isa. Maka mereka bertanya kepada orang Quraisy, orang Yahudi, kemudian orang Quraisy itu juga bertanya kepada orang Nasrani. Kemudian seolah-olah ingin membandingkan, kalau orang Yahudi seperti itu bisa tongkatnya yang sakti, kemudian tangannya yang nampak putih bagi orang yang memandang. Kemudian kalau orang-orang Nasrani itu seperti itu, Nabi Isa, jawaban orang Nasrani itu seperti itu, bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit supa, dapat menghidupkan orang yang mati. Kemudian orang Quraisy itu bertanya kepada Rasulullah, lalu apa kalau kamu itu nabi? Kan orang Quraisy itu pada dasarnya dia tidak ingin mempercayai bahwa Rasulullah itu seorang nabi yang diutus oleh Allah. Maka kemudian mereka mencari perbandingan itu dan mereka berkata, kalau kamu itu memang Rasulullah, coba berdoalah kepada Allah agar Allah itu menjadikan bagi kami Bukit Sofa ini menjadi emas, begitu katanya. Kemudian maka jawaban Allah, turunlah surat Al-Imran 190 ini. Ini dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu asbabun nuzulnya. Karena sebab itu maka kemudian turunlah surat Ali Imran ayat 190 ini. Kemudian isi kandungan kita bedah coba. Isi kandungan dari surat Ali Imran 191 sampai 191. Yang pertama, berpikir kritis, tentang berpikir kritis. Dari setiap kejadian maupun bentang alam yang kita saksikan, kita hendaknya bertafakur atau merenungkan dan mengambil hikmahnya. Tadi kan di dalam ayatnya tadi kan, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Itu artinya kita disuruh untuk berpikir kritis, merenungkan, bertafakur apa yang kita saksikan di alam ini. Kita setiap hari menyaksikan langit yang biru, yang tinggi, yang luas. Kita menyaksikan laut, kita menyaksikan gunung. Itu kita harus berpikir tentang kebesaran Allah, tentang berbagai hal. Allah menciptakan itu, kita berpikir. Dan orang yang rugi ketika dia tidak bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian atau dari setiap peristiwa yang dia lihat. Dia melihat itu, dia melihat gunung, dia melihat langit, dia melihat laut, tapi itu tidak sama sekali berpengaruh kepada dirinya. Itu dia termasuk orang yang rugi, karena
Allah sampai menyebutkan kalau mereka itu orang berakal di dalam Qur'annya tadi, sehingga sangat rugi ketika orang itu tidak mampu mengubah dirinya dari apa peristiwa yang dia lihat itu. Kemudian yang kedua, isi kandungannya adalah bukti kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa penciptaan langit, bumi, bergantinya siang dan malam itu adalah bukti bahwa Allah itu maha besar dan maha agung. Siang dan malam yang berganti, kemudian penciptaan langit dan bumi, ada gunung, ada laut, sungai dan sebagainya, itu adalah bukti kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, entah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun saat berbaring. Seperti di dalam terjemahnya tadi, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring. Ini, jadi orang-orang yang berakal, itu orang-orang yang mengingat Allah saat dimanapun, saat dia berdiri, duduk, atau saat berbaring, dia mengingat Allah, selalu menyertakan Allah dalam setiap kesempatan, dalam setiap kegiatannya, menyertakan Allah. Ya Allah, saya ingin belajar. Ya Allah, saya ingin bekerja. Di dalam alam bawah sadarnya itu sudah berkata itu. Ketika dia mau olahraga, dia mau lari atau jogging misalnya, ya Allah, saya mau jogging. Alam bawah sadarnya itu sudah mengatakan itu, sehingga Allah selalu bersama dia. Kemudian pada saat dia mau bekerja, dia seolah berkata di dalam hatinya, ya Allah, saya ini mau bekerja. Kemudian dia mungkin memohon, berilah kemudahan dalam pekerjaan saya, berilah kelancaran dalam pekerjaan saya. Begitu pula saat mau berangkat sekolah misalnya, atau mau sekolah online, mau belajar online, ya Allah, saya mau belajar. Di dalam hatinya, dalam hati kecilnya dia berbicara itu bukti bahwa dia itu seorang yang senantiasa mengingat Allah, menyertakan Allah dalam setiap kesempatan, dalam setiap kegiatannya. Kemudian yang selanjutnya, mensucikan Allah. Kita diperintahkan Allah untuk mensucikannya dari hal-hal yang buruk, dan hendaknya kita selalu berzikir kepadanya. Kita bisa berzikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Kemudian mensucikan Allah dari hal-hal yang buruk. Allah itu jauh dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang hina. Itu isi kandungannya surat Ali Imran 190 sampai 191. Kemudian yang terakhir, berdoa kepada Allah. Di dalam ayat tadi kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dan memohon perlindungan dari siksa neraka. Ini tadi di ayat paling akhir kan disebutkan, mereka itu berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Itu kan permohonan, maka itu secara implisit kita disuruh untuk berdoa kepada Allah. Berdoa kapanpun, berdoa setelah selesai sholat, berdoa saat hujan deras turun, berdoa saat adzan dan iqamah, dan berdoa di malam sepertiga malam terakhir, dan seterusnya. Berdoa, kita disuruh untuk berdoa kepada Allah. Itu isi kandungannya dari surat Ali Imran 190 dan 191. Kemudian perilaku yang mencerminkan surat Ali Imran 190 dan 191. Bagaimana perilaku kita harusnya agar mencerminkan surat Ali Imran 190 dan 191? Yang pertama, senantiasa berpikir kritis. Selalu mengedepankan berpikir kritis kalau menerima berita, tidak serta merta langsung men-share suatu berita, sehingga tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jadi kita mengedepankan berpikir kritis ketika kita membaca WA dari suatu grup, membaca koran, membaca berita, atau melihat berita di televisi, kita mendengar berita apa dari orang lain, itu kita mengedepankan berpikir kritis hendaknya. Ini perintah Allah seperti itu. Jadi tidak mudah langsung share berita. Kita menerima berita apa di suatu grup WA, kemudian kita langsung share dengan bangga kepada grup yang lain, kita share kepada grup yang lain lagi, dan kita merasa bangga dengan itu, padahal itu bukan suatu hal yang dianjurkan. Apalagi kalau belum jelas kebenarannya. Tidak mudah men-share dan tidak bangga nge-share berita atau info yang belum jelas kebenarannya. Kedepankan dulu berpikir kritis, apa benar ini, apa benar, apa iya, apa bermanfaat bagi orang lain kalau saya share, seperti itu.
berpikir kritis. Itu anjuran dari surat Ali Imran 190-191. Kemudian senantiasa berzikir. Lisan kita bisa kita gunakan untuk senantiasa berzikir dimanapun dan kapanpun. Bahkan ketika orang lain melihat kita sedang diam. Orang lain melihat kita diam sambil berjalan, mulut kita diam, tapi lidah kita bergerak menyebut asma Allah dengan zikrullah. Subhanallah, maksudnya Allah, Alhamdulillah, Allah Akbar, La ilaha illallah, atau kalimat thayyibah yang lain, atau ya Ghafar, ya Mujib, ya Rahman, menyebut Asmaul Husna juga bisa. Itu juga bisa digunakan untuk berzikir, itu kalimat thayyibah. Jadi senantiasa berzikir, itu anjuran dari surat Ali Imran 190-191. Bahkan pada saat orang lain melihat kita diam, orang lain melihat kita diam, tapi lisan kita bergerak, berzikir kepada Allah, itu bisa. Kemudian selalu berdoa. Doa adalah tanda kecintaan kita kepada Allah, dan Allah pun mencintai hambanya yang berdoa. Doa orang yang beriman itu insya Allah makbul, ijabah. Maka kita harus berdoa kepada Allah SWT. Senantiasa berdoa, dan Allah suka pada orang yang berdoa. Kemudian yang terakhir, senang bertafakur, merenung, senang merenungkan ciptaan Allah yang disaksikannya, merenungkan peristiwa yang terjadi, berpikir atas apa yang disaksikan, apa yang dialami atau yang dibaca, berpikir tentang hikmahnya. Kok terjadi seperti itu? Apa ya? Kok terjadi seperti itu? Bagaimana ya prosesnya? Bagaimana ya Allah menciptakan itu? Bagaimana ya Allah? Kenapa ya Allah menciptakan itu? Dan apa dampaknya dan lain-lain. Bertafakur, merenungkan yang pada ujungnya untuk mengakui bahwa Allah itu Maha Agung, Maha Besar, dan Allah itu yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Ini perilaku yang mencerminkan surat Ali Imran ayat 190-191. Kemudian pesannya yang terakhir, berbicara untuk berzikir kepada Allah SWT adalah baik, dan berpikir tentang nikmat-nikmat Allah lebih utama daripada ibadah. Ini yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz yang dikutip di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini pelajaran yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan cukup sekian dulu. Tapi sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali untuk kalian agar selalu sering mencuci tangan, memakai masker kalau bepergian, kemudian jaga jarak dengan orang lain, jauhi kerumunan, dan diupayakan jangan sering-sering keluar. Itu protokol kesehatan agar bumi ini semakin baik dan kita bisa menikmatinya, keindahan alam yang Allah berikan untuk kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.